Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi yang ke-6 secara mayoritas kita dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, kita masih diperkenankan Allah dan terus diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan dengan rahmatnya, karunia-Nya, kesehatan yang dipercayakan kepada kita benar-benar kita jadikan sebagai upaya untuk menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin baik ketakwaan kita, semakin mantap keimanan kita, dan semakin dekat sisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yang artinya wa minan nasi, dan sebagian manusia itu, man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah, menjadikan sekutu Allah dan ia mencintainya lebih dari mencintainya kepada Allah. Sedangkan walladzina amanu, orang-orang yang beriman ini seharusnya asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah. Hadirin sekalian, ayat ini memberikan sebuah gambaran besar kepada kita. Ternyata masih ada sebagian manusia yang dalam mengungkapkan dan mengekspresikan cintanya itu salah sasaran. Kemana salah sasaran? Dalam ayat itu dijelaskan ada dua kesalahan yang fatal. Kesalahan yang pertama adalah menjadikan makhluk Allah sebagai niddun, sebagai penyanding, sebagai sekutu. Padahal Allah tidak perlu penyanding, Allah tidak perlu sekutu, karena Allah sempurna dalam seluruh sifatnya, termasuk keberadaan kesendiriannya, termasuk ketauhidannya, kekuasaannya, dan segala yang kemudian ada kita rasakan ini adalah hanya kuasa Allah. Tidak ada pihak lain yang bersekutu dengannya atau kemudian berkolaborasi. Jadi mengkolaborasikan Allah dengan makhluknya ini salah satu bentuk syirik besar. Inilah yang kemudian kesalahan fatal yang pertama. Sehingga turunan daripada tidak bolehnya kita menyekutukan Allah
itu otomatis kita harus menjadi hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas. Tidak boleh di dalam kita beribadah itu terjadi sekutu atau terjadi dualisme. Di satu sisi percaya Allah, tapi di sisi yang lain percaya dengan yang lainnya. Ini yang kemudian disinggung ayat ini. Kefatalan ini sebenarnya menggugurkan seluruh kewajiban. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak pernah akan mengampuni hambanya yang mati sampai mati tidak bertaubat dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni hambanya sebesar apapun dosanya selain syirik. Kemudian dikatakan wa inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling puncak. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, jadi catatan pertama dari ayat ini adalah menunjukkan adanya dua kefatalan besar. Fatal yang pertama adalah ketika hamba manusia ini menyekutukan Allah, termasuk di dalam ibadahnya, termasuk di dalam penghambaannya, termasuk di dalam penyerahan dirinya, bahkan termasuk di dalam meminta-mintanya. Oleh karena itu setiap hari kita dituntut oleh Allah dalam melaksanakan sholat. Kenapa suratul Fatihah itu ruknun min arkanis sholat? Yang disebut rukun itu adalah sesuatu yang ikut di dalamnya dan menjadi penentu sah dan tidaknya. Ketika seseorang sholat tidak membaca suratul Fatihah, maka itu tidak sah kecuali dia berjamaah, sehingga dia ditanggung bacaan Fatihahnya itu oleh imam. Disinilah kemudian pentingnya kenapa seorang imam itu bacaannya di antara syaratnya bacaannya terbaik dari yang ada. Kenapa? Karena suratul Fatihah di dalamnya ada suatu ikrar mentauhidkan Allah secara tuntas. Di antaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan kalau dalam konteks para guru-guru mujawwidin, guru-guru yang khusus dalam memperbaiki tajwid, sangat ketat sekali. Tapi kuncinya adalah di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, aku menyembah, aku beribadah, aku mengabdi. Penyembahan itu adalah bentuk ibadah yang paling puncak. Kenapa? Karena kepala yang terhormat paling bawah. Tapi penghambaan secara umum dalam konteks kehidupan kita itu hanya kepada Allah. Tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Bagaimana kalau seseorang itu menghamba kepada kerajaan? Bagaimana kalau seseorang itu menghamba kepada makhluk? Disinilah kita harus pintar-pintar mengolah hati. Selain penghambaan ini hanya kepada Allah, maka ihdinas siratal mustaqim, jalan yang kita tempuh juga tidak boleh menggunakan jalan dualisme. Jalan dualisme. Jalan yang kemudian ditunjukkannya satu. Di dalam suratul Fatihah ini, bahkan kemudian di dalam ayat yang lain, ketika fastaqim kama umirta,
ihdinas siratal mustaqim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan Rasulullah kemudian menggambarkan ada 3 garis. Garis yang pertama adalah lurus, garis kedua bengkok ke kanan, garis ketiga bengkok ke kiri. Kata Rasulullah, wa hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalan kita yang tengah lurus ini. Sedangkan sebelah kanan yang bengkok, sebelah kiri yang bengkok, itu bukan jalan kami. Apa artinya? Artinya bahwa ihdinas siratal mustaqim dan kemudian iyyaka na'budu itu kompatibel, itu cocok. Karena penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan yang pertama, sekali lagi saya ulang bahwa di dalam ayat 165 surat Al-Baqarah itu memberikan satu catatan penting. Ada 2 kesalahan besar. Kesalahan yang pertama yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan sekali lagi adalah ketika kita dalam menghamba kehidupan ini, di dalam beribadah, itu kemudian mengambil makhluk untuk dipersamakan kedudukannya dengan Allah. Catatan kedua adalah Allah sangat menegur, Allah sangat mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita sudah tidak bersekutu atau menyekutukan Allah, tetapi kita pun tidak boleh meluapkan cinta, tidak boleh mengekspresikan cinta kepada selain Allah melebihi ekspresi cinta kita kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Itu catatan 1. Yuhibbuna asyaddu hubban lillah. Mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan kedua. Sudah menyekutukan, mencintai lebih lagi. Dan ini menjadi tradisi yang ada sebelum Rasulullah datang. Dan itu diingatkan kembali saat ketika Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ini faktual. Bicara ini memang lebih bicara kepada persoalan hati, persoalan perasaan. Tidak cukup hanya logika. Kalau nidun, kalau menyekutukan, itu adalah persoalan logika. Tapi yang kedua, persoalan mencintai itu persoalan hati. Di sini kita diolah hati kita. Bagaimana menjadikan hati kita, bahkan perasaan dan selera kita, itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak sekali, ya, konteks umumnya adalah banyak sekali makhluk-makhluk manusia yang sudah menyatakan beriman kepada Allah sekalipun ternyata cintanya kepada selain Allah jauh lebih tinggi ketimbang cintanya kepada Rasulullah. Nah, dalam Islam cinta itu penting. Cinta yang ditanamkan di dalam hati dan jiwa manusia itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena itu merupakan yang bisa, power yang bisa menggerakkan gerakan manusia. Imam Ibnul Qayyim di beberapa kitabnya, di antaranya adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Itu beliau katakan, cinta itu adalah power utama untuk menggerakkan tubuh kita. Bahkan gerakan-gerakan fisik kita, termasuk mata, tangan, kaki, itu bergerak didorong oleh adanya cinta. Apakah itu cinta yang sifatnya adalah automatically, ataukah kemudian itu yang sifatnya direkayasa? Yang jelas tidak ada gerakan yang sifatnya tidak dibangun oleh adanya kesadaran. Jadi kalau kemudian di dalam psikologi ada namanya gerak refleks. Gerak refleks itu hakikatnya tidak ada. Tetapi refleks itu adalah ekspresi secara tidak sadar yang merupakan bagian daripada kesadaran dia mencintai sesuatu. Orang ketika pergi masjid itu ada dorongan karena ada sesuatu.
Orang mau mendengarkan ceramah, pengajian, itu karena ada dorongan sesuatu. Orang ingin melamar kepada seorang wanita, itu karena ada dorongan sesuatu. Orang ingin mencuri, itu juga karena dorongan sesuatu. Makanya rumus kejahatan korupsi itu dua. Yang pertama itu adalah kemauan, yang kedua adalah kesempatan. Kalau orang itu punya kemauan dan kemudian ada kesempatan, pasti akan terjadi suatu korupsi secara cepat. Atau yang kedua, orang tidak ada kemauan tetapi banyak kesempatan. Ini juga sering menggoda. Oleh karena itu kesempatan itu diatur oleh sistem, sedangkan kemauan itu diatur oleh keikhlasan. Agama ruangnya secara penuh di sini. Kesadaran keimanan ini yang akan mengatur secara penuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks mencintai Allah ini memang konteks perasaan dan selera. Nah, bagaimana kemudian membangun perasaan dan selera ini dianggap penting sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang muttafaq alaih beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, kalau itu bisa berinteraksi, kalau itu bisa ada secara penuh dalam diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya dan indahnya berislam ini. Ada 3 perkara saja, nggak banyak-banyak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi atas cinta keduanya terhadap lainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang siapapun kecuali karena dorongan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakrah an yukzafa finnar kama yakrahu wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Dia sangat menghindari untuk bertindak kekufuran dan sangat benci itu sebagaimana dia bencinya ketika dijorokin ke neraka. 3 perkara ini Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 perkara ini bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi atas cinta kita kepada yang lain. Ini kemudian ada matlamatnya, ada tanda-tandanya, ada ukurannya. Ukurannya di mana? Allah jelaskan di dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada 8 ukuran ternyata. Kalau kita dalam mencintai 8 perkara ini masih dominan dan lebih daripada kita mencintainya kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti kita mengalami problem di dalam beriman. Pasti dalam beraganya penuh kepahitan, penuh pressure, penuh tekanan. Dalam menjalankan perintah agama pasti setengah hati. Dalam melaksanakan ibadah pasti penuh dengan rasa berat. Tapi ketika kita sudah aman dari 8 ini, maka insya Allah lambat laun rasa manisnya beragama, beriman, beribadah ini semakin bisa merasuk ke dalam diri kita. 8 itu adalah 1. Qul, katakan Muhammad, in kana
kalau memang abaukum, satu, bapak-bapak kalian. Yang kedua, anak-anak kalian. Yang ketiga, saudara-saudara kalian. Saudara yang dimaksud ini adalah saudara karena rahim. Bisa saja sekandung, bisa saja seayah, bisa saja seibu. Ini karena rahim. Wa azwajukum, dan istri-istri kalian. 4. Kelima, wa amwalun iktaraftumuha wa ashiratukum, dan juga keluarga, kerabat besar. Coba dihitung. Ini didetail sama Quran ini. Bapak, anak, kemudian saudara, istri, dan keluarga besar. 5 ukuran ini semua di lingkungan terdekat kita. 5 ukuran ini ada di lingkungan terdekat kita. 1 yang terdekat karena ada hubungan nasab, bapak. Meskipun anak dengan bapak ini hubungannya secara interaksi tidak seintensif dengan yang kedua, anak. Anak ini selain ada hubungan rahim, ini ada hubungan intensitas setiap hari. Nah, nanti ada hubungan intensitas setiap hari istri, tapi runutannya ini setelah saudara. Karena biasanya orang itu dalam mengambil prioritas itu pertama adalah anak dan bapak. Maksudnya orang tua di sini. Setelah itu kemudian saudara. Setelah itu baru istri. Kenapa? Karena istri adalah orang lain yang diinsertkan ke dalam keluarga. Makanya kemudian Quran mengambil logika kehidupan. 5 ini adalah 5 perkara dan keluarga besar. 5 perkara ini adalah ada di sekeliling kita paling dekat, paling intensif. Baru kemudian yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha. Coba diksi pilihan Quran ini di dalam menjelaskan tentang harta, wa amwal, dan harta kalian. Iktaraftumuha, yang kamu peluk. Iktarafa yaktarifu iktirafan, yang kamu raih, yang kamu peroleh, yang kamu kumpulkan, yang kamu simpan di situ. Jadi yang tampak maupun tidak tampak. Harta sekarang rata-rata tidak tampak, Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dahulu harta tampak, ada emas perak. Sekarang mana? Di angka. Gak tampak. Tiba-tiba ini isinya harta semua. Satu handphone isinya harta semua. Kenapa? Ada uang di mana-mana. Cukup dengan handphone. Orang belanja nggak pakai dompet sekarang. Sekarang kalau mau jualan dompet nggak begitu laku. Kenapa? Semuanya sudah pakai elektronik. Dan harta yang kalian peluk. Dan kemudian berikutnya apa? Wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu sangat tidak ingin ada kerugian. Kenapa? Ada hubungan harta. Dan yang keempat atau yang kedelapan itu adalah wa masakina tardawnaha, rumah-rumah yang kamu bikin nyaman. Nyaman itu definisinya tidak besar, tidak harus besar, tidak harus mewah. Tapi nyaman itu adalah rumah tinggal yang membuat kita ini menjadi lalai. Sehingga 8 ini menjadi ukuran. Kalau kita lihat 8 ukuran ini dikumpulkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah diri kita, anak, istri, dan keluarga. Yang kedua adalah harta kita. Dan yang ketiga adalah rumah kita. Apabila kita mencintai 3 hal ini melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, nah itu tandanya, itu pasti dalam kita beriman kepada Allah, dalam kita berislam ini akan mengalami gangguan berat. Berat, diajak kebaikan berat, diajak sedekah apalagi, diajak untuk berkorban mikir-mikir, susah. Disinilah Bapak Ibu sekalian, ajaran Islam memberikan loyalitas kepada agama ini luar biasa tinggi. Nah, tapi kemudian ketika 8 ini kemudian kita bisa rinci, kita bisa kalahkan, maka disinilah awal kita merasakan manisnya keimanan kita. Dalam konteks kehidupan kita, kita tidak mau munafik. Kita tidak ingin kemudian jauh dari realitasnya. Bahwa 8 perkara dalam hidup kita sehari-hari
hampir lebih dominan kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu adalah seringkali kita cintai di momen-momen tertentu. Misalnya di momen Ramadan, ramai. Misalnya di momen Jumat, antara Jumat satu dengan Jumat lalai, antara Ramadan satu, Ramadan lalai. Hanya momen aja, momen ketika umroh, momen ketika haji, momen saja. Nah, bagaimana agar kita bisa menjaga ini semuanya? Maka dibantu. Apa cara alat bantunya? Alat bantunya Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya keimanan ini adalah naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sangat dinamis. Ada kalanya dia naik semangatnya, ada kalanya dia turun dan bahkan sampai kemudian mengalami minus. Nah, gimana supaya stabil? Supaya stabil, maka upayakan dalam menjalankan ibadah ini penuh dengan keikhlasan. Ikhlas itu tidak mudah. Dan ikhlas itu tidak bisa diklaim. Karena itu Bapak Ibu kalau coba perhatikan, surat Al-Ikhlas itu dimulai Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, dari ayat tadi nggak ada kata ikhlas tuh. Nggak ada satu ayat pun menjelaskan kalimat ikhlas, nggak ada. Tapi di nama ikhlas suratnya surat Al-Ikhlas. Di seluruh surat Quran penamaannya pasti disebut. Al-Baqarah disebut, Al-Imran disebut, An-Nisa disebut, semua disebut. Di dalamnya pasti ada. Hatta misalnya ketika surat Muhammad itu disebut. Bahkan kemudian surat Abbas semua disebut. Surat Yusuf disebut juga. Tapi Al-Ikhlas enggak. Kenapa? Wataknya ikhlas itu memang tidak patut disebut. Wataknya ikhlas itu memang tidak patut dipertontonkan. Wataknya ikhlas itu memang tidak patut disebarluaskan. Wataknya ikhlas itu tidak patut dipamer-pamerkan. Itu adalah ikhlas. Oleh karena itu, yang disebutkan adalah ukuran kualitasnya di situ. Nah, beribadah secara ikhlas itu adalah tandanya. Pertama, ketika kita dalam situasi apapun tidak ada perubahan. Ya wis ajek begitu. Ajek dalam konteks dia istiqomah. Dia tidak terpengaruh dengan komentar. Dia tidak terpengaruh dengan situasi. Bahkan dia tidak terpengaruh dengan caci maki. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kemudian bisa merusak terhadap niatnya itu. Yang kedua, bahwa kemudian di dalam keikhlasan itu harus memunculkan sebuah kualitas. Makanya dalam hadis niat itu dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya berdasarkan sebesar niat itu pula, setulus niat itu pula, maka kualitas amal itu, maka sebenarnya kinerja itulah yang sebenarnya, hasil ibadah itulah dihasilkan. Dan yang ketiga, kita kemudian tidak perlu resah dengan diketahui atau tidak diketahui, diberi atau tidak diberi, dipuji atau dicaci. Ini semuanya adalah membangun keikhlasan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ukuran yang kedua, kalau tadi kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu adalah tidak boleh, ya, tidak boleh dibawa daripada standar mencintai 8 perkara tadi atau 8 faktor tadi, 8 hal. Maka di dalam mencintai Rasulullah juga demikian halnya. Di dalam mencintai kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta kita kepada Rasulullah harus dengan sepenuhnya, tidak boleh dipilah, tidak boleh direndahkan, sehingga la yuhibbu ahadukum hatta akuna ilaihi ahabba ilaihi mimma min nafsihi wa min malihi wa min ahlihi. Tidaklah orang itu akan disebut mencintai kepada diriku sampai dia bisa mencintaiku
lebih atas cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anak dan istrinya, dan bahkan kepada hartanya. Disinilah bagaimana kita membangun cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya yang demikian luar biasa. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia, harapan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, instrumen-instrumennya, semua sajiannya itu dalam rangka untuk memperkuat cinta kita kepada Allah. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sedang dan akan dan telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan mampu mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin lebih mencintai Allah dan Rasulnya atas yang lainnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna fi ramadhanina hadha wa barikna fihi. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil qur'ani wa salihil a'mal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li faghfir lana maghfiratan min indik warhamni warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.